Halo semuanya. Di sebelah gue udah ada teman lama gue, Dr. Ferdi Rifa Hamzah. Dr. Ferdi Rifa Hamzah di sini mau cerita paranormal experience-nya. Paranormal experience? Iya, kejadian yang berhubungan dengan supranatural. Oh gitu? Iya, kan lu kan dokter ya? Iya. Berarti kan sering bersinggungan dengan rumah sakit. Iya, benar-benar. Apalagi zaman koas. Tapi gini kan, dokter gitu ya, dokter percaya hantu, percaya setan, itu kan kayak gimana ya, kayak orang tuh mencibir pasti ya, dokter kok percaya gitu-gitu, gitu ya. Iya. Sebenarnya Dit, gue itu termasuk orang yang tidak percaya sama begitu-begitu. Oh gitu. Semua hal-hal yang terjadi dianggap mistis sama masyarakat itu menurut gue itu bisa dijelaskan secara medis. Oh, gitu. maksudnya dilogikakan gitu? Logikakan, misalnya kayak orang kesurupan. Kesurupan apa? Ya, kalau misalnya kesurupan tuh mass hysteria gitu. Jadi hysteria mass gitu. Jadi itu biasanya terjadi, lu lihat deh kayak kejadian di sekolah Sidoarjo misalnya, itu kan ada itu yang semua karyawannya yang rokok Sidoarjo itu, ya itu semua karyawannya yang sampai kesurupan semua massal gitu ya. Itu mostly usia galau, usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan mostly itu perempuan. Oke. Jadi pada saat dia kelelahan, capek ya, nggak tidur, dia kan kerja terus tuh di pabrik, akhirnya hormon stresnya naik, ada perubahan metabolisme, akhirnya dia gangguan disosiasi gitu ya. Jadi ya akhirnya jadi teriak-teriak, perubahan kepribadian gitu. Temennya ngelihat nular apa gimana? Iya, bisa aja karena memang mereka capek juga gitu. Oke. Terus ketindihan. Kalau ketindihan itu banyak ya. Lu pernah nggak ketindihan? Sering dulu sih. Pasti pas lu lagi capek-capeknya. Iya. Coba perhatiin deh. Kalau lu ketindihan itu pas lu lagi nggak tidur, pas lu lagi fisiknya lemah, itu kan namanya sleep paralysis. Sleep paralysis itu adalah. Iya. Sleep paralysis itu gini deh. Kita itu kalau tidur itu ada fase-fasenya. Iya. Fase tidur itu sampai akhirnya jatuh ke fase mimpi. REM itu ya, rapid eye movement itu. Yang matanya ya matanya goyang-goyang gitu. Nah, kan pada saat kita fase mimpi, kita otak itu berhentiin otot supaya nggak bergerak gitu. Oke. Nah, pada saat kita capek banget, terus kita tidur, nggak lewat fase mimpi, nggak lewat fase tidur, langsung fase mimpi, jebrek gitu. Jadi lu nggak bisa bergerak dan akhirnya lu halusinasi. Ada apa kayak, ada pocong kayak, ada kuntilanak kayak, ada yang nimpa lu kayak orang gede deh. Tapi lu nggak bisa bergerak gini. Nah itu makanya kalau di Amerika kan ada juga sleep paralysis. Iya. Tapi mereka kan nggak ada pokong gitu kan, nggak ada. Tidipai kuntilanak gitu kan, nggak ada gitu. Akhirnya mereka mereka halusinasinya alien. Oh iya. Jadi makanya banyak yang bilang abducted by alien lah, diculik, dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus dimasukin segala macam. Menurut gue sih itu sleep paralysis. Oke. Sok banget gue. Nah, berarti kan nih kita memulai dengan penjelasan bahwa lo sebagai seorang dokter merasa kejadian yang supranatural yang kita alami sehari-hari itu bisa dijelaskan secara logis atau garis miring medis lah. Lo sendiri pengalamannya ada? Nah. Bermula dari itu nih. Lama-lama jadi gray area gue. Iya. Gue pernah sih. Pernah ngalamin? Jujur gue pernah. Tapi bukan di rumah sakit. Di rumah sakit juga gue punya cerita banyak dari teman-teman gue ya. Tapi nanti kita ceritain. Iya. Cerita pengalaman gue dulu. Gue inget banget itu gue pas nonton Midnight Judge of the Jungle. Ingat nggak? Kayak Tarzan. Kayak Tarzan itu udah jadul banget ya. Gue anak jadul banget ya. Jadi gue nonton, pulangnya jam 1 pagi. Pulang jam 1 pagi, terus rumah gue kan lantai 3 tuh. 3 lantai ya. Terus pas gue lari lantai 1 ke lantai 2, gue ngelihat PRT gue lagi tidur. Namanya Sri, masih muda gitu ya. Jadi asisten rumah tangga gue tidur begini nih. Tidur di depan TV begini, ya. Tapi dadanya nggak naik. Kayak mati gitu. Iya, kayak nggak bernafas gitu. Jadi gue sempat terdiam gitu ya di lantai 1 mau naik lantai 2 lihat. Gue perhatiin ini kenapa nggak bergerak dadanya gitu.
akhirnya gue mendekat dan gue teriak, "Hey Sri!" Terus dia bangun tapi dia kaget ngeliat gue, kayak kaget banget gitu. Terus dia nggak mau ngeliat muka gue, terus dia sambil jalan dia bilang, "Kok lama banget pulangnya?" gitu. Terus gue bilang, "Ya nonton Midnight," gitu. Terus gue masuk dong ke kamar gue, lantai 2. Terus gue perhatiin dari belakang, kok aneh nih orang gitu kan. Dia turun ke lantai 1. Ngapain turun lantai 1? Udah gelap gitu kan. Tapi dia cuek, turun tuk. Ya udah deh, ya mungkin dia haus mau minum atau apa. Akhirnya gue lapar. Malam-malam kan, wah ada Sri ini di bawah, bisa dibantu masak ini mie instan gitu. Akhirnya gue intercom, gue ada di kamar gue ada ini iPhone namanya intercom gitu ya. Terus gue pencet lantai 1, nggak ada yang ngangkat. Oke. Terus gue langsung jalan ke ujung tangga lantai 2, terus gue teriakin, Sri, gelap. Damn. Sri, terus tiba-tiba dari lantai 3 si Sri-nya turun, klek, bajunya beda sama yang gue ngomongin tadi. Yang gue ngomong tadi itu pakai baju kemeja gitu, gue nggak inget warnanya, tapi si Sri-nya turun pakai baju kaos, pakai celana Lake Toba, Danau Toba. Ada apa bang? Hah? Saya kaget kan, gue kaget. Lu tadi bukannya ngomong sama gue? Enggak, ini baru bangun tidur. Lu tadi gue ngomong sama siapa yang turun ke bawah? Terus akhirnya? Gue merinding gitu. Hah? Nggak tahu gitu kan. Terus kita ngeliat ke bawah gitu, kosong nggak ada apa-apa. Terus gue lari, terus gebleknya gue tuh kayak film warkop gitu. Masuk kamar tuh tutup selimut gitu, ketutup gini. Bego nggak sih gue? Bukannya lari kemana, ke kamar adik gue kayak atau tidur bareng atau malah gitu ya, malah dalam begitu. Lu bayangin kalau tiba-tiba ada kayak Ju-on gitu dari tiba-tiba dari balik selimut ya. Gitu kan. Ya udah gue tidur aja. Itu pengalaman pribadi, masa langsung betul, gitu? Iya, gue nggak tahu gue halusinasi atau gue lagi kecapean atau apa. Tapi sampai sekarang itu gue belum bisa dijelaskan secara. Nah itu penjelasan siapa itu? Gue nggak tahu, soalnya ini menyangkut gue kan. Jadi aduh nggak tahu deh gue. Gue nggak tahu. Gue sadar, gue tahu. Nah, besoknya penampakan gue yang gangguin si Sri. Oh gitu. Jadi katanya sih jam 4 pagi gitu. Besoknya itu gue dari lantai 2 ke lantai 3 itu gue kayak ngetok apa gitu dari kan pegangan tangga ini tuh kan besi. Teng gitu kayak koin gitu. Teng gitu. Terus istrinya kan kebangun di atas. Terus ada apa bang gitu. Terus muka gue kayak marah katanya gitu. Terus gue diem. Gue jalan ke kamar gue, buka pintu terus hilang. Jadi nggak ini ada pintu. Ada dua orang mengalami penampakan yang beda gitu. Beda. Ya? Apa mungkin nggak tahu ya kalau misalnya kalau dinampakin kelihatan manusia terus dia harus nggak tahu deh. Gue nggak tahu. Gue sampai sekarang gue nggak tahu. Itu udah sekali kejadian itu. Sekali kejadian itu aja. Oke. Terus gue nggak pernah lagi ketemu yang aneh-aneh di rumah gue. Padahal udah lama gue tinggal di situ. Oh ini rumah yang di Medan? Di Medan. Oke. Nah lo kan kuliah kedokteran. Koas pasti banyak rumah sakit. Jadi dokter pun juga pasti banyak rumah sakit. Oh, ada cerita apa di rumah sakit? Wah banyak sekali ya. Tapi gue sih nggak pernah punya pengalaman serem di rumah sakit. Secara pribadi? Secara pribadi. Tapi teman-teman gue pernah yang lagi jaga bareng, gitu. Terus tiba-tiba teriak, lari-lari masuk ke kamar jaga, gitu. Yang paling parah? Yang paling parah ya. Yang paling parah itu, ini gue juga kan ada nulis ya, nulis buku nih. Gue masukin di situ sih sebenarnya. Jadi ceritanya teman gue. Dipanggil karena waktu itu lagi di forensik namanya. Stase forensik itu ya meriksa mayat gitu ya, ada korban tabrak lari, korban gantung diri dan lain sebagainya gitu. Nah, kita itu dipanggil kalau misalnya lagi ada kasus gitu. Nah, ditelepon lah ke kamar jaga gitu. Halo, ini ada kasus gitu. Oh ya, kita langsung segera ke kamar jenazah gitu. Nah, teman gue itu sendirian ke kamar jenazah gitu. Waktu itu jam-jam 3 pagi gitu. Dia jalan ke kamar jenazah, terus dia ngelewatin musola, ya musola, terus ada bapak-bapak lagi ngambil wudhu gitu ya.
disenyumin, Pak, gitu kan. Terus bapaknya senyum gitu. Dia masuk ke kamar jenazah, kan sepi tuh, cuma ada penjaga kamar jenazah. Pas dia buka mayatnya, yang ngambil wudhu tadi. Jadi pengalaman lo dan orang sekitar lo tuh selalu berhubungan sama makhluk yang mengambil identitas orang ya? Iya. Kalau dipikir-pikir ya? Iya, nggak tahu deh apa itu. Ya pokoknya dia buka, loh ini kan tadi bapak yang ngambil wudhu barusan gitu. Kalau nggak mungkin lah tiba-tiba meninggal gitu, nggak mungkin. Gitu. Kalau di luar kan ada istilah doppelganger ya, yang katanya kalau misalnya dia menyerupai berarti dia akan mati sebentar lagi segala macam. Iya. Tapi PRT lo dan lo masih hidup kan? Saya tidak cecah nih. Kaki saya tidak menyentuh lantai. Oke. Nah, pengalaman horor lain ini kalau gue lihat lo juga menulis buku horor kan? Iya, gue nulis buku horor. Soal apa itu? Gue cerita tentang gini kan, sekarang banyak banget orang ceritanya pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul. Kayaknya ada satu legenda atau legenda mistis ya di daerah Sumatera Utara yang belum banyak orang tahu. Apa tuh? Begu Ganjang namanya. Begu Ganjang. Begu Ganjang. Apa Begu itu artinya hantu. Oh. Ganjang itu artinya panjang. Hantu panjang. Iya, dari Begu Ganjang itu istilah dari Batak Karo, ya. Jadi hantu yang bisa dipelihara manusia untuk mengganggu orang yang tidak disukainya. Oh, kayak dikirim gitu. Iya, tapi bisa dipelihara gitu dan harus tumbal. Oh, ada yang diambil. Ya, gitu. Tumbalnya apa biasanya? Nyawa manusia. Oh iya? Bisa. Keluarga atau? Bisa. Atau apa? Gitu nggak tahu. Serem banget ya. Iya, jadi misalnya kayak dia punya warung, terus tiba-tiba ada warung yang buka di dekatnya, terus tiba-tiba dia punya pembeli ya, dia punya langganan pindah semua ke situ, kesel gitu, ya udah dia suruh dikirim. Cara dapetin Begu Ganjang gimana? Begu Ganjang itu sebenarnya udah lama. Menurut cerita dulunya Begu Ganjang itu dipelihara oleh petani ya, yang supaya ladangnya nggak dicolong orang. Oh, jadi suruh jaga ladang. Dapat si Begu Ganjang ini? Lu sendiri juga nggak tahu dari mana dapat ya. Cuma ya itu makhluk pas halus nulis ya. Buku dapat makhluk halus itu ya dipanggil biasanya. Oh, bukan ada ritual. Dari mana? Ritual. Nggak beli di Tokopedia. Enggak. Gitu. Enggak. Cuma kalimat gue kalau udah ngomong begini, ini ada orang Batak yang lagi, gue orang Batak juga sih ya. Gue juga kan. Gue orang Batak, lo orang Batak gitu. Jadi kalau ada orang Batak yang di Sumatera Utara, kalau udah dengar kata Begu Ganjang itu kayak dengar Voldemort. Seseorang yang nggak boleh disebutin. Tapi pas lo ngomong gitu emang agak aneh sih dengernya. Serius ya. Begu Ganjang tuh kayak langsung apaan tuh gitu. Iya. Tapi lo ada teman atau saudara atau lo pribadi yang ngalamin berhubungan dengan Begu Ganjang ini? Gue kembali lagi. Gue sebagai orang medis, gue nggak percaya sama begituan. Oke. Gitu ya. Cuma ya itu kan legenda ya. Tapi menurut gue ya, yang gue baca di literaturnya di mana-mana, itu Begu Ganjang itu adalah ketidaktahuan orang zaman dulu tentang penyakit. Oh, gitu. Okay. Jadi ini lagi-lagi penjelasan medisnya nih. Iya, jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal karena kulitnya busuk, dagingnya busuk, segala macam. Orang zaman dulu bilangnya itu kena begu, gue lupa, begu nurnur. Oke. Begu nurnur, begu itu macam-macam. Oh, hantu begu, hantu, begu nurnur. Nah, menurut gue itu diabetes. Oh, oke. Terus ada lagi begu antuk namanya, begu antuk kalau nggak salah. Itu orang yang meninggal secara tiba-tiba. Oke. Gue rasa bisa aja stroke atau jantung. Iya. Ya, karena mereka nggak punya penjelasan itu dulu. Nggak punya gitu. Jadi menurut mereka itu adalah perbuatan dari makhluk halus. Oke. Tapi Begu Ganjang ini begu yang paling jahat, yang paling ditakuti karena senior lah ya. Dia bisa dipelihara dan bisa menyakiti orang lain. Iya. Ada begu yang bikin sakit hati sih. Begu apa? Begu lu. Begu lu. Sakit.
Oke, ini lo bawa bukunya kan? Bawa. Mau lihat dong, coba. Boleh. Mau lihat. Nih. Oh, ini. Jadi, tapi lo riset apa? Riset lah, pasti. Oke. Sebenarnya gue bego ini kan apa ya? Gue udah tahu sejak dulu kan. Dari kecil aja kalau misalnya gue keluar gitu maghrib gitu ya. Gue maghrib keluar, terus tiba-tiba nyokap gue bilang, awas lu nanti ditangkap begu gitu. Lari itu pasti masuk balik ke kamar, ke rumah. Karena udah ini ya, Karena takut. udah takut gitu. Terus bentuknya kayak Slenderman gitu berarti panjang. Jadi gini, begu ini sebenarnya makin dilihat ke atas makin tinggi. Makin tinggi. Yang akhirnya dia mencekik leher atau apa gitu. Jadi dia dari kecil naik ke atas. Oke. Nah, gitu deh. Ya udah Dia nih bisa di toko buku lah ya. Bisa. Masih ada dong. Toko buku lagi lagi dicetak ulang. Kalau ini di Google Playbook ya? Ada. Bookstore ya? Ya ada. Ada, oke. Ada. Siap. Ya udah, makasih ya Riva udah ngobrol-ngobrol hari ini ya. Sama-sama. Jadi intinya menurut lo apa? Kalau misalnya seseorang merasa melihat hantu, kesurupan, ketindihan, berarti ada lagi satu lagi yang orang yang hamil terus tiba-tiba anaknya hilang di dalam perut gitu. Ya itu kan ada juga penjelasannya anembryonik. Oke. Macam-macam. Jadi kalau lo mengalami kejadian mistis, bisa jadi jangan-jangan bukan hantu. Bukan. Tapi ada penjelasan di baliknya. Betul. Oke. Thank you Riv, makasih ya. Sama-sama Radit. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.